wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunisia Pesari, NIM 222111224, kelas 2F, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang signifikasi munasabah ayat Al-Quran dalam tafsir pendidikan. Pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungan. Dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu munasabah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan satu kesatuan saling berkaitan antara bagiannya dan saling menafsirkan. Al-Quran diambil secara utuh, bukan sepenggal atau sebagian. Kehancuran umat dulu adalah karena mereka mengambil sebagian ayat suci dan menolak sebagian lainnya. Tafsir pendidikan sebagai upaya eksplorasi dan interpretasi ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan menjadi kajian untuk terus dikembangkan. Penarikan makna dari ayat Al-Quran yang diteliti berhubungan dengan pendidikan membutuhkan sebuah piranti yang valid dan sistematis. Al-Quran memiliki kemukjizatan berupa hubungan antara bagian-bagiannya. Setiap surah memiliki hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Keterkaitan hubungan dan kesatuan ini terdapat dalam makna dan tema, sehingga terjadi penyempurnaan antara satu tema dengan tema yang lainnya. Pertama, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol yang tercermin dalam nama masing-masing surat, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat Al-An'am, dan surat Al-Jin. 2. Munasabah antar bagian ayat. Bentuk munasabah ini sering dinyatakan dalam pola tohadat atau perlawanan. 3. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Bentuk munasabah ini sering terlihat dengan jelas atau juga tidak terlihat dengan jelas. 4. Munasabah antar kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2, Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran dan fungsinya bagi orang yang bertakwa. Sementara kelompok ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. 5. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah ini memiliki fungsi menguatkan atau takmin makna yang terkandung dalam suatu ayat. Tujuan dari fasilah adalah memberi penjelasan tambahan yang meskipun tanpa fasilah ayat tersebut sudah jelas. 6. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. 7. Munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Para ahli pendidikan Islam mengklarifikasikan tujuan sama dengan pemikiran pendidikan menjadi 3, yaitu tujuan akhir atau tujuan tertinggi, tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan akhir dan tujuan umum masih bersifat filosofis, sementara tujuan khusus bersifat praktis dan operasional. Istilah lain yang dikenal adalah target, yang menunjukkan tujuan yang bersifat teknis operasional. Istilah ini biasanya dipahami sebagai bagian dari tujuan khusus. Dapat dipahami bahwa pendidikan seharusnya bertujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui pelatihan spiritual, kecerdasan, rasio, perasaan, dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya memberikan pelayanan pada pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya yang meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individu maupun kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. Tujuan utama pendidikan bertumbuh pada terrealisasinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada level individu, komunitas, dan manusia secara luas. Ahli yang memandang bahwa tujuan pendidikan dalam perspektif Islam adalah Allah dan khalifahnya di muka bumi didasarkan oleh sebuah pandangan bahwa manusia adalah hamba Allah yang diberikan tugas untuk melakukan penyembahan kepadanya dan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka. Pemahaman para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam dalam beberapa referensi yang ada tidak menampakkan metode penarikan kesimpulan yang tegas mengenai rumusan tujuan tersebut.
Mereka berkecenderungan menggunakan pemahaman yang sudah menjadi eksplanasi pemikiran Islam mengenai manusia dalam pemikiran filosofis. Pemahaman filosofis mengenai manusia, peranan dan tugasnya mereka turunkan menjadi tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Dapat disimpulkan dalam hal ini kajian munasabah memiliki aspek penting dalam menangkap, mengurangi maupun mereformulasi konsep yang dikaji, dapat mengeksplorasi konsep dan turunnya dalam pemahaman yang mendalam bagi tema yang dibahas. Tema, konsep, atau makna yang mengitarinya dihubungkan dengan ayat Al-Quran dan maknanya sehingga memunculkan singgungan makna yang berdekatan. Menyusun sebuah pemahaman baru, reformulasi atau makna lain yang lebih lengkap dengan interkoneksi tema yang dibahas dengan makna ayat yang ditelusuri. Ketiga hal ini dapat memodifikasi pemaknaan tema pendidikan yang mendekatkan kembali dengan pandangan Al-Quran. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.